Assalamualaikum anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen komputer. Setiap unit komputer pasti memiliki yang namanya CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah suatu induk atau pusat pemrosesan data dari perangkat komputer. Sementara di dalam satu unit CPU terdapat beberapa komponen yang saling terhubung satu sama lain. Apa-apa saja komponen-komponen yang terdapat di dalam CPU? Mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Komponen yang pertama adalah casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi, stainless, dan lain sebagainya. Casing ini berfungsi untuk melindungi berbagai komponen yang terdapat di dalam CPU. Selain itu, casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan masih banyak lainnya. Kemudian, komponen yang kedua adalah motherboard, atau biasa kita sebut dengan mainboard. Motherboard ini merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Selain itu, setiap motherboard memiliki acuan spesifikasi yang berbeda-beda. Misalnya, spesifikasi prosesor seperti apa yang dapat tertanam dan didukung motherboard itu. Dan seberapa besar kapasitas maksimal RAM yang didukung oleh motherboard tersebut. Hal ini mengartikan bahwa tidak semua motherboard CPU itu sama, serta tidak dapat sembarangan juga memasang setiap komponen di dalam motherboard CPU. Karena apabila tidak didukung, kemungkinan besar komponen tersebut tidak akan terbaca dalam perangkat komputer. Kemudian, komponen yang ketiga adalah prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen inti yang terdapat di dalam CPU komputer. Karena jika tidak ada prosesor, kemungkinan besar perangkat komputer yang kita miliki tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh karena itu, banyak yang menyebutkan bahwa prosesor ini merupakan otak dari sebuah komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor, meskipun masih dalam bantuan komponen-komponen lainnya. Maka demikian, semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula komputer dalam memproses berbagai macam data. Namun, yang perlu kita ingat adalah performa dari prosesor sangat bergantung dengan bantuan RAM dan hard disk yang besar. Kemudian, berikut ini merupakan jenis-jenis dari prosesor. Yang pertama, prosesor Intel. Yang kedua, prosesor AMD. Yang ketiga, prosesor Apple. Yang keempat, prosesor Cyrix VIE. Yang kelima, prosesor IBM. Yang keenam, prosesor IDT. Dan yang ketujuh, prosesor Transmeta. Kemudian, komponen komputer yang ketujuh adalah kipas prosesor. Komponen ini merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer kita tidak cepat overheat maupun rusak. Komponen yang kelima adalah RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan suatu komponen yang terdapat pada
bagian unit CPU, RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Karena komponen yang satu ini berfungsi sebagai tempat penampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen lainnya. RAM juga dapat diganti dengan ukuran kapasitas yang lebih besar maupun lebih kecil. Namun, hal ini juga menurut maksimal RAM yang didukung oleh motherboard kita. Sebesar apapun kapasitas RAM yang kita miliki, tapi jika hal ini tidak didukung oleh motherboard kita, maka bisa dipastikan hal tersebut tidak dapat terbaca atau bisa dipastikan RAM tersebut tidak dapat dibaca oleh perangkat komputer kita. Berikut ini merupakan jenis-jenis dari RAM. Yang pertama ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory, kemudian yang kedua SDRAM, yang ketiga RDRAM, yang keempat SRAM, yang kelima EDORAM, dan jika kamu ingin mengetahui jenis-jenis RAM lainnya, kamu dapat mengunjungi link berikut ini. Komponen yang keenam adalah hard disk atau biasa kita sebut dengan HDD. Hard disk ini layaknya seperti sebuah SD card dalam smartphone. Hard disk juga berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte, dan semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data konvensional yang dapat kita simpan. Kemudian, komponen yang ketujuh, CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan DVD atau CD. Komponen yang ke-8 adalah VGA card atau Video Graphic Adapter. VGA merupakan salah satu komponen yang dirasa sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Karena komponen yang satu ini berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa adanya VGA, maka layar komputer kita bisa dipastikan tidak menampilkan apa-apa atau blank. Selain itu, VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor komputer kita. Semakin besar VGA yang kita miliki, maka semakin bagus tampilan dari layar monitor komputer kita. Berikutnya, komponen yang ke-9, yaitu sound card. Piranti yang satu ini lebih berfungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer kita. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio, yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu dan menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer kita. Sound card juga memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Tanpa perangkat sound card ini, maka bisa dipastikan komputer kita tidak akan bersuara. Dan komponen yang terakhir adalah power supply. Komponen yang terakhir ini merupakan komponen yang paling penting. Jika tidak ada komponen ini, maka bisa dipastikan komputer kita tidak akan menyala. Karena komponen ini berfungsi sebagai pembagi daya arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer kita. Selain itu, power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen itu sendiri. Nah, itulah komponen-komponen komputer yang sering kita jumpai. Jadi, dengan adanya pembelajaran ini, kamu sudah mengetahui mengenai
komponen-komponen komputer, dan kamu juga mengetahui fungsi-fungsi dari komponen-komponen tersebut. Jika kamu memiliki pertanyaan, silakan ajukan di e-learning, karena pembelajaran kita akan kita lanjutkan melalui e-learning. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.